Halo Healthies, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, amin. Family Health Education kali ini mau mengedukasi Healthies tentang kontrasepsi. Pasangan yang sudah menikah biasanya ingin segera memiliki momongan ya, tapi tak jarang juga pasangan yang bukan menunda ya, tapi merencanakan kehamilan baik pertama maupun jarak kehamilan pertama dan kehamilan kedua dan seterusnya. Oke, kali ini Family Health Education atau lebih akrabnya kita singkat FHE akan menjelaskan atau memberikan edukasi sedikit mengenai kontrasepsi. Nah, ini dia tips memilih kontrasepsi. Semoga membantu Healthies dalam menemukan alat kontrasepsi yang sesuai ya. Yang pertama, sebelum menggunakan alat kontrasepsi, pahami tujuan Healthies dan pasangan. Dan yang kedua, sesuai usia. Pilih sesuai usia, Healthies dan pasangan saat ini. Dan yang ketiga, kondisi tubuh. Kenali kondisi tubuh Healthies ya dengan baik karena setiap kondisi tubuh Healthies memiliki kondisi yang berbeda. Dan yang keempat yaitu ukur tingkat efektivitas alat kontrasepsi yang Healthies gunakan. Yang kelima, ada beberapa metode yang mengharuskan melakukan konsultasi dengan dokter. Semoga tips ini bisa membantu Healthies menemukan alat kontrasepsi yang sesuai ya. Nah, kesempatan kali ini Family Health Education akan membahas kontrasepsi metode amenorea laktasi. Alat kontrasepsi dengan metode amenorea laktasi gimana ya maksudnya? Healthies sudah tahu belum nih? Salah satu kontrasepsi alamiah yang dapat digunakan pasca persalinan yaitu metode amenorea laktasi atau biasa kita sebut dengan kontrasepsi MAL. Apa sih pengertian dari kontrasepsi MAL itu? Jadi, MAL atau metode amenorea laktasi merupakan salah satu metode dalam mengatur jarak kehamilan. Metode ini adalah kontrasepsi yang mengandalkan pemberian air susu ibu atau ASI secara eksklusif. Artinya, bayi hanya diberikan ASI tanpa tambahan makanan atau minuman apapun selain ASI. Lalu apa hubungannya sih ASI sama ovulasi dan hormon prolaktin? Jadi gini Healthies, hormon prolaktin adalah hormon yang bertugas merangsang produksi ASI. Jika semakin banyak diproduksi, bisa menekan terjadinya ovulasi alias pematangan sel telur. Nah, makanya metode amenorea laktasi ini bisa digunakan sebagai kontrasepsi alami loh. Oke, seperti yang sudah kita ketahui, metode amenorea laktasi ini hanya bisa digunakan pada ibu menyusui dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, usia bayi kurang dari 6 bulan, karena biasanya kalau bayi di atas 6 bulan itu sudah mendapatkan empasi ya. Dan yang kedua, bayi tidak diberi makanan atau minuman lain selain ASI. Yang ketiga, ibu belum mendapatkan haid. Jadi sebelum memutuskan untuk menggunakan kontrasepsi MAL, ada baiknya cek syarat-syarat tadi ya Healthies. Kalau Healthies memenuhi persyaratan tadi, bisa ya pakai kontrasepsi MAL. Dan beberapa jenis KB mempunyai keuntungan atau kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing ya. Sudah tahukah Healthies kelebihan atau keunggulan dari KB MAL ini? Jadi keunggulannya diantara lain tidak membutuhkan biaya alias hemat, kemudian mudah dilakukan selama Healthies menyusui, tidak membutuhkan kunjungan ke dokter ataupun obat, tidak ada hormon yang mempengaruhi proses menyusui, dan tidak mempengaruhi hubungan seksual antara Healthies dan pasangan. Wah, banyak sekali ya keuntungan metode ini, tapi tetap perhatikan syarat-syarat tadi ya Healthies. Karena tidak semua ibu menyusui bisa menggunakan kontrasepsi MAL. Ada beberapa kondisi yang membuat metode ini kurang efektif digunakan, sehingga memiliki tingkat kegagalan yang tinggi. Itu karena ibu yang menyusui itu sudah mendapatkan haid setelah bersalin, kemudian menyusuinya tidak eksklusif, disambung dengan susu formula. Kemudian bayinya sudah berumur lebih dari 6 bulan dan bekerja sehingga terpisah dari bayi lebih dari 6 jam.
termasuk ibu yang menyusui dengan ASIP. Jadi pemberiannya itu eksklusif 3-4 jam sekali menyusui, begitu healthies. Kontrasepsi MAL ini mendorong ibu agar tetap memberikan ASI eksklusif. Pemberian ASI eksklusif akan meningkatkan kualitas tumbuh kembang bayi. Selain itu, mengurangi angka kematian bayi yang disebabkan oleh berbagai jenis penyakit seperti diare dan mempercepat proses pemulihan apabila bayi sakit. Namun, MAL juga memiliki kekurangan ya healthies. Perlu dipersiapkan sejak perawatan kehamilan agar segera ibu bisa menyusui bayi dalam 30 menit pasca persalinan. Mungkin sulit dilaksanakan ya oleh beberapa healthies karena kondisi sosial. Kemudian efektivitasnya tinggi, hanya sampai kembalinya haid atau sampai dengan 6 bulan, dan kekurangan lainnya tidak melindungi terhadap IMS termasuk virus hepatitis B, HBV, dan HIV atau AIDS. Jadi gimana healthies? Apakah sudah menentukan metode kontrasepsi yang cocok digunakan saat ini? Selain melihat cara kerja dan keuntungan dari masing-masing kontrasepsi, healthies juga perlu mempertimbangkan kekurangan dari metode kontrasepsi. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Healthies juga bisa follow kami di Instagram familyhealth_edu. Kami menampilkan infografis seputar kesehatan ibu dan anak, serta info-info kuliah WhatsApp yang kami adakan bersama expert di bidangnya, baik melalui WhatsApp, Telegram, dan juga Zoom. Jangan lupa support kami dengan cara subscribe, nyalakan bel notifikasinya agar Healthies update video terbaru dari kami. Like video ini, share ke semua sosial media yang Healthies punya. Thank you for watching.